Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurtiani Simamora dengan NPM 2015-0009 dari Prodi Vokasional Informatika. Baiklah, pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang deskripsi proses perangkat lunak. Di mana seperti yang kita ketahui, proses pengembangan perangkat lunak atau software development process adalah suatu struktur yang diterapkan pada pengembangan suatu produk perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan yang bertujuan untuk menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahap demi tahap. Langsung saja kita kepada metode SDLC. System Development Life Cycle adalah metode yang populer di kalangan analisis maupun programmer. Berikut merupakan tahapannya. Yang pertama yaitu analisis dan definisi kebutuhan, layanan, batasan, dan tujuan sistem ditunjukkan melalui konsultasi dengan user atau pemakai. A. Perancangan sistem dan perangkat lunak. Proses perancangan ini sistem membagi persyaratan dalam sistem, perangkat keras atau perangkat lunak. Kegiatan ini menentukan arsitektur sistem secara umum maupun secara keseluruhan. Perancangan melibatkan identifikasi dan deskripsi abstraksi sistem perangkat lunak yang mendasar serta memasukkan dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya yaitu implementasi dan pengujian unit. Pada tahap ini perancangan perangkat lunak direalisasikan dengan program atau unit program. Pengujian ini melibatkan verifikasi bahwa setiap unit telah memenuhi spesifikasinya. Selanjutnya yaitu integrasi dan pengujian sistem. Unit program atau program individual diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa kebutuhan sistem telah terpenuhi. Selanjutnya yaitu pemeliharaan, yaitu pengoperasian program di lingkungan dan melakukan pemeliharaan. Biasanya ini merupakan siklus hidup yang paling lama. Selanjutnya yaitu prototyping. Model prototyping merupakan model pengembangan sistem yang kompleks. Pihak pengembang akan melakukan identifikasi kebutuhan pemakai di pengembang akan mengerjakan bersama-sama dengan pengguna dan hanya mendefinisikan objektif umum dan dari perangkat lunak tanpa merinci kebutuhan input, pemrosesan, dan outputnya. Berikut adalah tahapan pengembangannya. Yang pertama yaitu tahap pengumpulan kebutuhan, yaitu pelanggan dan pengembang saling berinteraksi dalam mendefinisikan kebutuhan sistem garis besar dari sistem yang akan dirancang. Selanjutnya yaitu tahap quick design, yaitu membangun rancangan umum, contoh acuan atau contoh yang diberikan kepada user. Tahap pembangunan prototipe yaitu proses perancangan sementara difokuskan kepada user atau pelanggan, termasuk pengujian dan penyempurnaan. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi pelanggan atau user, yaitu pemakai atau user melakukan pengujian terhadap prototipe yang sudah dibuat sehingga pengembang dapat menganalisis kembali kebutuhan user atau pemakai. Lanjut ke metodologi. Model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model. Model ini sering disebut juga dengan classic life cycle atau metode waterfall. Model ini termasuk ke dalam model generik pada rekayasa perangkat lunak yang pertama kali diperkenalkan oleh Winston Wrigley sekitar tahun 1970, sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai dalam software engineering atau SE. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Satu yaitu communication. Project
initiation dan requirements generik. Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan adanya komunikasi dengan customer demi memahami dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya itu planning. Tahap berikutnya adalah tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang estimasi tugas-tugas teknisi yang akan dilakukan, risiko-risiko yang dapat terjadi, sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem, produk kerja yang ingin dihasilkan, penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan, dan tracking proses pengerjaan sistem. Selanjutnya itu modeling atau analisis and design. Pada tahapan ini adalah tahap perencanaan dan pemodelan arsitektur sistem yang memfokuskan pada perencanaan struktur data, arsitektur software, tampilan interface, dan algoritma pemrograman. Selanjutnya itu development. Tahapan development merupakan tahapan implementasi software ke customer, pemeliharaan software secara berkala, perbaikan software, evaluasi software, dan pengembangan software berdasarkan umpan balik yang diberikan. Selanjutnya yaitu Rapid Application Development atau RID. Rapid Application Development atau RID merupakan gabungan dari bermacam-macam teknis terstruktur dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem. Model pengembangan RID juga disebut model pendekatan berbasis objek. Pengembangan aplikasi dengan menggunakan metode RID ini dapat dilakukan dalam waktu yang bersifat lebih cepat, hanya membutuhkan waktu 30-90 hari. Untuk menyelesaikan sistem perangkat lunak tersebut sangat mementingkan keterlibatan pengguna dalam proses analisis dan perencanannya. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.